Pemerintah Kota Blitar memberikan sosialisasi dan simulasi online single submission atau OSS Risk Based Approach atau RBA bagi OPD dan pelaku usaha di Kota Blitar. PLT Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan PTSP Kota Blitar Suyatno mengatakan, tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, yaitu untuk memberikan pemahaman bagi pelaku usaha dalam menerapkan perizinan berbasis risiko, dan langkah ini diharapkan dapat memudahkan dan menggairahkan investasi di Kota Blitar. Sementara itu, menurut Wali Kota Blitar Santoso, melalui OSS RBA, masyarakat di Kota Blitar yang memiliki usaha dapat meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah dengan penerbitan perizinan yang efektif dan sederhana. Ini akan memfasilitasi usaha milenial untuk mengurus undang-undang implementasi Cipta Kerja dalam bentuk online dan memberikan kemudahan kepada seluruh pengusaha milenial untuk mengurus izin dalam waktu singkat. Dalam sosialisasi ini diikuti oleh 80 pelaku usaha dari berbagai bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Wali Kota Blitar, Bapak Dr. Andes Haji Santoso MBD, yang kami hormati Bapak Suryo Sularso, Sarjana Komunikasi selaku narasumber, yang kami hormati Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, serta hadiri undangan peserta sosialisasi yang berbahagia. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, pagi hari ini akan diselenggarakan sosialisasi online single submission risk based approach atau OSS RBA serta simulasi pengisian sistem OSS RBA. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut akan disampaikan laporan pelaksana kegiatan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Suyatno, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Wali Kota Blitar yang saya hormati, Bapak narasumber dari PTSP Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, serta Bapak Ibu pelaku usaha bidang kesehatan, pendidikan, perdagangan jasa, dan industri Kota Blitar yang saya hormati dan saya banggakan, tim teknis perizinan Kota Blitar, serta hadirin undangan yang berbahagia. Mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sehingga pada pagi hari ini dengan penuh limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersama di Geraha Kagawara Hotel Puri Perdana Kota Blitar dalam rangka sosialisasi online single submission risk based approach serta simulasi pengisian sistem OSS. Jadi intinya adalah sistem perizinan yang online berbasis risiko. Bapak Wali Kota yang saya hormati, pada kesempatan ini kami melakukan hal-hal sebagai berikut terkait pelaksanaan sosialisasi OSS ARB ini. 1. Dasar pelaksanaan dari sosialisasi OSS ARB ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha yang berbasis risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah,
dan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada seluruh pelaku usaha untuk penerapan perizinan yang berbasis resiko yang diharapkan akan terdapat kemudahan dan investasi yang masuk ke Kota Blitar. Sedangkan tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah agar semua pelaku usaha memiliki legalitas perizinan yang dapat mendapatkan dokumen dan legalitasnya segera dilakukan migrasi perizinan dari pelaku usaha yang telah memiliki legalitas OSS yang lama ke OSS RBA yang berlaku. Metode pelaksanaan, penyampaian dan penyelenggaraan kegiatan usaha ini menggunakan pemaparan dan simulasi langsung. Peserta kegiatan sosial ini diikuti oleh 80 orang pelaku usaha bidang kesehatan, pendidikan, perdagangan jasa, serta bidang industri dan tim teknis perizinan. Demikian beberapa hal yang dapat kami lakukan, Bapak. Dan selanjutnya mohon dengan hormat Bapak Wali Kota Blitar berkenan memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam rangka pelaksanaan sosialisasi khususnya kepada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, kemudian juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021, perubahan dari OSS kepada OSS RBA, merupakan suatu kewajiban dan keharusan bagaimana harus selalu bisa mengikuti adanya perkembangan-perkembangan regulasi atau payung hukum yang bisa dipedomani. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan sosialisasi pagi hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin, dengan adanya OSS RBA ini memang kalau dulu jumlah pelayanan perizinan atau yang harus dilayani ini dulu hanya sekitar 65 saja. Tetapi kalau sudah ada OSS RBA ini berubah bisa mencapai sekitar 900 lebih. Langsung saja kita akan sama-sama dengarkan pemaparan materi dari Mas Suryo Sularso Eskom dari DPM PTSP Provinsi Jawa Timur. Silakan Mas Suryo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryo, jadi saya istilahnya helpdesk-nya Provinsi Jatim. Untuk OSS tentunya, jadi saya di bidang dalak, bidang perizinan, bidang pengaduan, jadi larinya ke saya semua. Mungkin kalau yang pernah datang ke provinsi pasti jika ada masalah ketemu saya. Oke, ini OSS RB adalah bahasa baru ya, berarti kita harus sosialisasikan, harus mengenal. Kalau zaman dulu kan izin kan OSS aja, berarti 2018 bulan Juli itu kan di launching OSS. Nah, jadi izin sekarang itu pakai upload semua. Self disclosure, berarti izin istilahnya self assessment, artinya saya berjanji ngurus izin sendiri, jadi nggak perlu ke dinas-dinas terkait. Jadi cukup melalui uploadan semua. Oke ya. Kita sambil belajar. Nanti jika ada masalah Bapak Ibu, nanti kita selesaikan. Saya bantu selesaikan hari ini juga. Misalnya ada kendala apa, ada kendala belum dapat notifikasi email, ada kendala nggak bisa nyetak lampiran, dan lain-lain. Sambil belajar. Oke, next. Nah ini
terkait gambaran umum ya, apa itu terkait OSS RBA itu apa aja. Nanti linknya bisa di Mas ya, materinya ya. Oke, nanti sakit materi ini. Oke. Yang penting itu ada prakteknya. Kalau cuma teori kan percuma. Solusinya nanti ya. Oke, lanjut. Nah, kebijakan perizinan berbasis risiko. Apa itu kebijakannya? Nah, ini. Ada PP 5 2021 dan ada PP lagi ini. Jadi dasarnya Undang-Undang 11 2021 tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya adalah Undang-Undang 5 2021 tentang OSS RBA. Ada lagi PP ini lagi. Nah, terkait tentang lingkungan hidup, tata ruang, jadi banyak aturan-aturannya. Nah, di dalam OSS itu sudah dijelaskan. Jika kita masuk, dasar hukumnya apa. Jika kita milih kabel ini, risikonya apa. Tadi di PP 5 2021 itu ada lampiran. Nah, bisa di-download, nanti bisa dipelajari. Lampiran ini, kabel ini ikut kementerian apa, risikonya apa. Nah, ini terkait amanat Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, lanjut. Nah, ini ketentuan PP 5 2021 dan PP 6. Ini terkait OSS RBA dan PP 6 ini terkait kebijakan kabupaten kota. Sudah atur di sini semua. Jadi izin, kalau kita nggak inovasi, kita kan ketinggalan dengan negara-negara lain. Makanya pemerintah pusat itu bikinlah RBA. Semakin semakin diperamping izinnya. NIB sama dengan TDP sama dengan NIK, nomor induk kepabean. Jadi sangat diringkes gitu. Jika kita punya NIB, otomatis connect dengan INSW atau dengan NIK, nomor induk kepabean. Jadi sangat ringkes, jadi satu lembar bisa connect kemana-mana. Jika untuk usaha mikro, kita juga jualan kue basah, kita bisa ngajukan ke izin edar dan hanya pedoman NIB aja, satu lembar bisa connect dengan kemana-mana. Jadi memudahkan bagi pelaku usaha. Next ini jenis-jenis perizinan berusaha sesuai PP 5 ini ya. Jadi ada nomor induk, ada sertifikat standar dan ada izin. Jadi setiap KBLI jika kita nyari informasi cukup apa aja syaratnya, NIB aja kah, NIB, sertifikat standar atau NIB dan izin. Itu sudah ada di parameter PP 5 2021. Jika dia menengah rendah, menengah tinggi butuh sertifikat standar. Itu sudah ada. Jika KBLI ini usahanya mikro atau menengah, tinggi, menengah rendah atau tinggi itu sudah dijelaskan. Jadi enak kita. Lanjut. Nah ini NIB berlaku sebagai apa ini? Jadi betul-betul sangat NIB itu sakti. Di bank aja butuh NIB, di bea cukai butuh NIB, persetujuan impor barang butuh NIB, izin edar PRT butuh NIB semua. Jadi semua online. Jadi nggak usah berkas ke bea cukai, bahwa itu nggak usah, harus NIB sudah online. Terkait dengan kegiatan hari ini, sosialisasi OSS RBA, ini kita harapkan semua pelaku usaha di Kota Blitar mendapat kepastian hukum dalam berusaha. Dalam arti legalitasnya jelas, terus persyaratannya gampang, caranya mudah, biayanya murah. Dengan sistem OSS online ini kita harapkan dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha bisa menarik investasi ke Kota Blitar sebagaimana arahan Bapak Wali Kota tadi. Harapannya jangan sampai investasi nanti malah lari keluar Blitar karena pelayanan izin yang susah. Jadi dengan adanya sosialisasi ini, para pelaku usaha semakin paham dan kita tetap akan memberikan kemudahan, memberikan panduan apabila terpaksa, karena ya tidak semua pengusaha-pengusaha ini kalau kaum milenial mungkin kalau sepantaran menjenengan ya pasti bisa gampang, tapi untuk yang gaptek kayak saya gitu otomatis enggak, mungkin mereka ada beberapa kesulitan. Itu aja.